Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat semua? Semoga senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. Kembali berjumpa di AW Channel sederhana yang semoga bisa memberikan manfaat kepada sesama. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara menginput nilai di dalam Eraport versi 6. Bagaimana lebih lengkapnya? Mari kita simak. Pertama yang harus kita lakukan tentu adalah menuju ke web browsernya. Di sini saya sudah membuka web browser yaitu di Google. Silakan Bapak Ibu SMK Negeri 3 Purwokerto bisa mengetik alamat Eraportnya. Alamatnya bisa diketik eraport.smkn3pwt.sch.id /8154 lalu ditekan enter. Mari kita tunggu sebentar ya. Inilah tampilan awal dari Eraport versi 6.0.1. Setelah masuk ke dalam tampilan awal seperti ini, Bapak Ibu silahkan memasukkan email dan sandi yang dibagikan oleh kurikulum. Saya akan memasukkan email saya, lalu memasukkan kata sandi yang sudah saya simpan, lalu saya klik login. Inilah tampilan beranda dari Eraport versi 6. Di sini akan tampil nama kita, lalu kita di situ sebagai apa? Kebetulan saya di sini sebagai guru. Nanti kalau yang sebagai wali kelas juga di sini ada tulisannya wali kelas. Yang sebagai pembina ekstra juga ada tulisannya pembina ekstra. Yang menjadi koordinator P5 juga ada tulisannya di sini. Bapak Ibu semua, untuk melakukan penilaian, yang pertama harus kita lakukan adalah dengan memperhatikan menu-menu yang ada di dalam Eraport ini. Di dalam Eraport versi 6 ini terdapat menu pertama adalah menu beranda, lalu menu referensi. Di dalam menu referensi ada referensi peserta didik. Di situ ada referensi peserta didik yang aktif, siapa saja yang masih aktif. Lalu terdapat menu kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini nanti untuk yang kelas 11 dan kelas 12 yang masih menggunakan K13. Kalau yang capaian pembelajaran itu nanti digunakan oleh yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Lalu ada tujuan pembelajaran. Lalu terdapat menu nilai akademik yang nanti kita menginputkan di situ adalah input nilai akhir, capaian kompetensi, sikap, dan di bawahnya ada profil pengguna. Nah, profil pengguna ini nanti bisa digunakan untuk merubah foto tampilan kita, lalu bisa juga untuk merubah kata sandinya. Lalu pusat unduhan. Di sini disediakan panduan penggunaan aplikasi Eraport, standar nasional pendidikan, dan lain sebagainya. Lalu tombol keluar aplikasi. Untuk melakukan penilaian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengunjungi menu referensi. Di menu referensi kita pilih tujuan pembelajaran. Kenapa tujuan pembelajaran yang harus kita pilih? Karena kalau kompetensi dasar dan capaian pembelajaran itu sudah disediakan. Yang belum disediakan adalah tujuan pembelajaran. Kita klik tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah saya buat salah satu tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam di capaian pembelajaran kompetensi dasar Al-Quran dan Hadis. Fasenya fase E, tujuannya ini. Untuk menambahkan tujuan pembelajaran yang lain, silakan Bapak Ibu bisa menggunakan, di sini ada tombol tambah data, klik tambah data. Lalu tingkat kelasnya dipilih kelas 10. Jenis rombongan belajarnya di sini ada mapel pilihan dan ada reguler. Kita pilih yang reguler. Lalu rombongan belajarnya disesuaikan, misalkan di kuliner 1. Lalu mata pelajarannya dipilih. Maka akan tampil capaian pembelajaran yang akan kita jadikan tujuan pembelajaran.
Kalau tadi saya sudah membuat yang elemen Al-Quran dan hadis, yang kedua adalah ini fase E-nya adalah menganalisis makna syu'balul iman, atau ini berarti masuk elemen akidah. Saya pilih yang ini, lalu akan tampil seperti ini. Lalu silakan Bapak Ibu bisa melakukan unduh template TP tujuan pembelajaran. Setelah terunduh, di sebelah bawah kita bisa buka tujuan pembelajarannya, template, sambil ditunggu. Nah, inilah template import tujuan pembelajaran atau TP yang tadi sudah kita unduh. Nah, Bapak Ibu silakan bisa memasukkan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat atau sudah dilaksanakan dalam pembelajaran kemarin, dimasukkan ke sini, dimasukkan ke template-nya. Kebetulan saya sudah menyediakan tujuan pembelajaran. Ini adalah fase akidah, elemen akidah. Maka saya pilih ini TP-TP-nya, saya kopikan ke dalam template yang tadi diunduh. Di sini, ini karena masih di merger maka perlu untuk di unmerge terlebih dahulu. Unmerge, lalu pas tekan, oke, maaf, atau dapat juga diketik secara manual. Ya, setelah itu, oh ini masih ada angka-angkanya, dihapus terlebih dahulu. Setelah sudah seperti ini, jangan lupa untuk di merge ulang seperti format yang di download agar mau di upload. Formatnya disamakan seperti tadi ketika di download. Setelah itu bisa kita klik simpan, Setelah tersimpan, kita menuju kepada web browser lagi, ke Erapod-nya. Kita tengok sebelah kiri ada pilihan choose file. Kita pilih choose file. Lalu kita cari tadi di mana yang sudah kita simpan tujuan pembelajarannya. Kalau saya taruh di sebelah sini. Lalu open. Kita tunggu proses loadingnya. Dan data tujuan pembelajaran atau TP berhasil. Nah, bisa diperhatikan di sini yang awalnya tadi hanya ada satu TP Al-Quran dan hadis, sekarang sudah menjadi 5 karena tadi saya sudah menambahkan tujuan pembelajaran dari elemen akidah. Setelah menginput tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian. Inilah yang memudahkan kita di Erapod versi 6 ini, yang diinputkan hanya nilai akhirnya saja. Tidak seperti Erapod versi sebelumnya yang harus menginputkan dari perencanaan dan pelaksanaan penilaiannya. Kita masuk ke menu nilai akademik, lalu kita lihat input nilai akhir. Nah, di sini kita tinggal menuliskan kelasnya kelas apa. Bukan menulis tapi memilih kelas 10, jenis rombongannya reguler, rombongan belajarnya kita pilih kuliner 1, mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Nah, di sini kita bisa menilai siswa-siswa yang kita ajar dengan menginputkan nilai akhir. Bisa melakukan menggunakan unduh template nilai akhir, bisa juga melakukan penilaiannya secara manual di sini. Misalkan untuk Adinta Rajwa Aninda kita kasihkan nilai 90 misalkan. Nah, di sini harus dipilih kompetensi yang sudah dicapai. Misalkan Mbak Adinta ini sudah menyelesaikan kompetensi yang ini, misalkan kita checklist yang pertama,
lalu kompetensi yang perlu ditingkatkan. Misalkan perlu meningkatkan pada kompetensi membiasakan sikap disiplin jujur bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan, misalkan yang ini. Nah, bisa dilakukan untuk kelas-kelas yang lain. Jadi ada kompetensi yang sudah dicapai dan ada kompetensi yang perlu ditingkatkan. Begitu seterusnya sampai siswa yang terakhir. Atau bisa juga menggunakan unduh template nilai akhir. Tinggal diklik di sebelah sini, unduh template nilai akhir. Lalu prosesnya kita tunggu. Kita buka, maka di sini ada template unduh nilai akhirnya seperti ini. Kita misalkan nilai akhirnya di sini adalah 90 dan seterusnya kita blok ke bawah. Seperti ini 90 semua. Lalu kita simpan. Ctrl S. Lalu masuk lagi ke web browsernya. Di sini dilanjutkan dengan cara choose file, memilih file tadi. Ini yang paling atas. Lalu kita open. Nah, template nilai akhir berhasil diimpor. Untuk pengeceknya kembali lagi ke kelas 10. Rombongannya reguler, rombongan belajarnya kuliner 1, mata pelajarannya PAI. Maka nilai siswa sudah masuk semua. Sudah masuk semua nilai siswanya. Tinggal nanti Bapak Ibu guru melakukan checklist pada kompetensi yang sudah dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan. Jika itu sudah dilakukan, maka yang paling bawah adalah dengan cara mengklik simpan. Nah, nilai berhasil disimpan. Ketika nilai sudah berhasil disimpan, maka langkah selanjutnya bisa untuk mengeceknya di capaian kompetensi. Kita pilih kelasnya kelas 10, rombelnya reguler, kuliner 1, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Maka akan tampil seperti ini. Akan tampil capaian kompetensinya, lalu ada nilai akhirnya dan seterusnya. Ini kenapa yang bagian bawah Ainin Sofia Amalina tidak ada kompetensi yang dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan, karena tadi di input nilai akhir belum kita checklist. Agar bisa keluar semua capaian kompetensinya, maka kita perlu kembali lagi ke input nilai akhir, lalu checklist mapel yang sudah dikuasai dan mapel yang perlu, bukan mapel, kompetensi yang perlu dicapai dan kompetensi yang perlu ditingkatkan untuk bisa di checklist sehingga akan tampil di capaian kompetensi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.